Wanita bijak. Wow, apakah engkau luar biasa? Yes. Girls talk. Wow, karena cewek ingin dimengerti. Selamat malam, shalom sahabat BB dimanapun berada. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam Instagram Live malam hari ini, hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2022. Sambil kita tunggu teman-teman yang lain bergabung, kita mau simak lagu yang ada di Camp Pembinaan Wanita Bijak Indonesia. Judul lagunya adalah Mutiara yang Ditemukan. Yuk kita nikmati lagu ini ya. Yang bisa nyanyi lagu ini boleh nyanyi bareng. Baik, sekali lagi selamat malam, shalom sahabat WB dimanapun berada, puji nama Tuhan. Hari ini atau malam hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam Instagram Live Wanita Bijak Indonesia. Saya Magdalena Krisinda dari kota Yogyakarta, menyapa semua sahabat WB yang mungkin lagi ada di Malang, di Balikpapan, di Jakarta, Depok, Bekasi, Surabaya, atau mungkin sahabat WB yang lagi ada di luar negeri, di Malaysia, mungkin ada di Eropa atau di Belanda, ada di Australia, ada di Brunei Darussalam, dimanapun berada ya. Yang pasti selamat malam, selamat bergabung. Dan puji Tuhan kita semua dikaruniai kesehatan, semangat dan sukacita pastinya ya. Oke, saya sapa dulu yang sudah bergabung. Ada Mom Clay, hai shalom. Kak Yosefin Laswardi nih, wah sahabat terbaik saya dari Malang nih ya. Kak Ebi, selamat bergabung. Sabar dulu ya Kak Ebi. Kak Ebi Ebony ini yang bakal live bareng di malam hari ini. Beliau adalah PIC Girls Talk Balikpapan. Nah, seperti yang saya tulis tuh ya di judul atas ya, di title, hari ini kita mau belajar tentang kesempatan yang terbuka. Sharing live akan dibagikan oleh Kak Ebi. Sekali lagi beliau adalah PIC Girls Talk Balikpapan. Pastinya sangat memberkati ya. Oke, selamat bergabung Kak Vera Fairs ya. Kak Vera Fairs tuh. Namanya bagus banget ya. Ada Kak Eli Ayu. Berikutnya Kak Maria 6813. Shalom juga ada Kak Angelih Marisa. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Sehat-sehat ya. Oke deh kalau begitu sahabat WB, saya mau langsung invite aja nih Kak Ebi yang udah ready untuk sharing. Beliau itu kan PIC GT Balikpapan ya. Saya di Jogja tuh udah selisih 1 jam nih kami. Karena saya di Indonesia bagian timur. Indonesia bagian barat, maksudnya WIB. WIB, beliau ada di WITA, Indonesia bagian tengah ya. Oke, Kak Abigail Esther Tira Nelita. Namanya bagus sekali ya. Baiklah, shalom. Selamat malam Kak Ebi. Hai, shalom. Kamu di mana? Belum kelihatan wajahmu, di tempatku masih item-item. Di sini, di hatimu. Iya,
Tunggu, di tempatku tuh nggak kelihatan tahu Kak, kamu ngeblank di tempatku. Oh, serius ya? Mm-mm. Serius, beneran. Kak Oke. Edinya hilang, tertutup tirai hitam. Ini Oke, saya juga belum, nggak tahu kenapa. belum juga. Belum kelihatan, Oh belum gitu. kelihatan. Heeh. Aku, Coba, aku udah ini loh, iya, udah di kelihatan. tempatku Kak Edi nggak kelihatan. Oh gitu. Mm-mm. Masih blank, masih layar hitam. Oke, Hmm. sambil aku cek ya. Atau kalau enggak, Kak Ebi boleh live dulu, klik tombol silang di Oke. kanan atas, aku re-invite ya. Baik, siap. Sorry. Oke, boleh ya, nggak apa-apa ya. Baik, Kak. Nah, coba siapa tahu berikut ini sinyal Kak Ebi udah langsung cus gitu ya. Aku invite kembali Kak Ebi, namanya cantik loh, Kak Abigail Esther Vira Nelita. Kesaksian malam ini beliau powerful juga. Jadi tonton sampai selesai nanti ya. Nah, coba saya cek. Nah, sepertinya sekarang, nah, sudah terpancar kecantikannya. Woo! Puji Tuhan. Puji Tuhan. Apa kabar Kak Ebi? Sehat-sehat, puji Tuhan, dalam perlimpahan Tuhan. Apa kabar? Kak Ih, Magda, Sobat Baby. kalau Magda mah kabarnya sama kayak sahabat WB yang lagi nonton. Sehat, semangat, dan Dan cetar. sukacita. Iya dong, mau ketemu sahabat WB tuh bawaannya happy dan selalu semangat gitu bawaannya. By the way, apa kabar teman-teman GT, kemudian WB single dan WB Ibu Balikpapan, Kak Ebi? Puji Tuhan, ini kami semuanya lagi persiapan untuk modul satu, juga modul 2. Kalau GT paling dekat ini akan mengadakan modul 2. Kalau untuk WB, yang paling dekat WB Ibu mengadakan modul satu. Gitu. Dan Oke. kita juga masih rutin modul 2 untuk WB Ibunya juga. Oke, puji Tuhan. Dan di pandemi ini tetap jalan terus ya, walaupun Tetap virtual ya. jalan terus, meskipun Mhm. harus terpaksa tidak pakai peluk-pelukan WB, Iya, tapi tetap ya. tetap jalan terus ya. Virtual Tetap. juga, onsite Ya, juga kalau udah kondisi oke. baik, Keren banget ya. nih teman-teman Balikpapan. Aku mau kasih tepuk tangan dulu teman-teman Balikpapan tuh on fire banget gitu loh, dan Kemuliaan buat semoga Tuhan. ya on fire buat Tuhan, dan semoga ini menginspirasi Amin. juga buat kota-kota lain agar mereka juga turut semangat dalam bermodul 2 maupun nantinya di WB atau GT Ghost Virtual ya Kak Ebi. Amin. Amin. Mhm. Oke, puji Tuhan. Baik Kak Ebi, malam hari ini saya mau minta izin, ada cukup banyak sahabat-sahabat kita yang join, boleh ya aku sapa-sapa mereka ya Kak ya. Oke. Ya, di antaranya ada Kak Yola. Selamat malam, Shalom Kak Yola. Kemudian ada Kak Ani Sri Wahyuni 06, Kak Widya Polan 17. Lalu ada Ninda Virginia, Olin 8. Oke, terima kasih sudah bergabung dan tetap semangat dalam Tuhan. Tonton konten malam hari ini hingga selesai nanti. Terus jangan lupa juga yang kelewatan nonton nanti bakal di-save atau disimpan di IG video dan di-upload juga di YouTube channel Wanita Bijak Indonesia. Wah, seru-seru. Oke, Kak Ebi kita mau yel-yel dulu deh. Coba Kak Ebi yang pimpin yel-yelnya. Silakan. Wanita bijak. Wow. Wow. Apakah kamu luar biasa? Yes. Nah, Girl oke. Girls talk. talk. Karena Wow. cewek. Karena Wow. cewek Karena cewek ingin ingin dimengerti. dimengerti. Wah, seru ya. Emang kalau PIC itu mimpin yel-yel udah langsung powerful deh memang ya. Lalu. Baik, Kak Ebi, sebelum kita lanjut sharing kita malam hari ini ya, kabar sukacita buat sahabat WB, kita mau doa dulu yuk Kak Ebi.
Ya, yuk kita doa sebentar. Magda yang akan pimpin doa pembukaan dan nantinya Kak Ebi akan pimpin doa penutup nanti di akhir sesi ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur penyertaan dan berkat Tuhan selalu baru dalam kehidupan kami. Malam hari ini kiranya Roh Kudus menuntun kami untuk ada dalam Instagram Live Wanita Bijak Indonesia dan memberi hikmat serta memberikan hal-hal terbaik untuk kami boleh bagikan kepada setiap sahabat WIB. Setiap yang menyaksikan, Tuhan memberkati, menghibur, menopang, dan memberi peneguhan. Berkati hambamu Kak Ebi yang akan menjadi sarana untuk menyampaikan kabar sukacita, urapi hambamu ini, dan sucikan, kuduskan, sembunyikan di balik salibmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kak, boleh cerita dong, kenapa sih Kak Ebi memilih tema yang menurutku nih temanya spesial banget, lain daripada biasanya. Temanya adalah kesempatan yang terbuka. Kenapa Kakak pilih tema ini? Apa latar belakangnya, Kak? Nah, latar belakangnya adalah balik lagi ya di awal tahun 2022. Pada waktu awal tahun itu sebenarnya saya punya perenungan khusus di mana kata-katanya itu kayak apa? Refleksi gitu ya. Kira-kira apa sih yang di tahun-tahun lalu, baik 2021 ke belakang lah, apa yang kira-kira saya belum lakukan buat Tuhan kayak gitu ya. Kadang-kadang kan kita ya lempeng aja. Saya itu orangnya lempeng aja ya, nggak punya perencanaan gitu. Dulu-dulunya seperti itu. Tetapi mulai di awal tahun 2022, seperti rasa hati saya itu tergerak untuk kayaknya harus lebih responsibel lagi dengan panggilan saya gitu. Kemudian disitulah saya berdoa sama Tuhan secara khusus. Saya berpuasa, saya minta sama Tuhan, Tuhan kira-kira apa aja sih list-list yang belum saya kerjakan buat Tuhan? Apa aja sih tugas pelayanan apa yang Tuhan sebenarnya Tuhan sudah berikan kepada saya yang belum saya genapi, belum saya lakukan. Nah, singkat cerita di situ juga saya yakin ya, setiap kita tuh punya panggilan masing-masing gitu kan, baik itu di rumah maupun di pelayanan, di pekerjaan dan lain sebagainya. Singkat cerita, Tuhan meneguhkan saya ketika saya berpuasa itu beberapa hampir 1 bulan saya puasa khusus untuk saya bertanya sama Tuhan kira-kira tuh apa aja sih Tuhan isnya gitu. Nah, dengan ajaibnya Tuhan berbicara dengan lewat peneguhan, bukan hanya peneguhan, lebih tepatnya eh, apa ya? Kayak dibukakan gitu loh. Inilah kesempatan kamu yang terbuka untuk kamu bisa melayani aku lebih lagi gitu dengan cara seperti ini ya. Ketika tim WB Indonesia menghubungi saya gitu, saya langsung nggak bisa ngomong apa-apa. Saya bilang oke Tuhan gitu karena saya sudah minta dari awal tahun bilang Tuhan aku mau genapi setiap apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan dan Tuhan memberikan kesempatan itu dan benar-benar itu terbuka gitu dan itu yang menjadi akhirnya model awal saya untuk melangkah di 2022 ini sudah bulan ketiga ya. Saya merasa bahwa apa yang harus saya lakukan itu apa yang harusnya saya lakukan itu saya harus menyertakan Tuhan gitu dan ternyata memang benar-benar waktu saya mempersiapkan ini pun mempersiapkan sharing kita ini malam hari ini benar-benar Tuhan membuat saya itu terkagum-kagum. Wah Tuhan, semua yang harus saya sampaikan itu ternyata Tuhan kasih pengalaman gitu. Nanti saya ceritakan, ini spoiler dulu. Iya, aku jadi nggak sabar nih, pengen dengar kesaksiannya, tapi sabar dulu, sabar. Iya, iya. Jadi bahkan pada waktu kita berdoa itu Kak, itu benar-benar Kak Magda itu meneguhkan saya banget gitu, bahwa saya harus melakukan ini dengan sungguh hati. Gitu. jadi saya langsung oke Tuhan, ini saya benar-benar harus gumuli apa yang Tuhan rindukan supaya teman-teman atau sahabat-sahabat WB bisa dapat makna atau
suara atau pesannya Tuhan untuk malam hari. Iya, betul, betul. Nah, Kak, apakah perenungan dan panggilan Tuhan dalam kesempatan yang terbuka ini juga berkaitan dengan Kakak akhirnya dipercaya oleh Kota Balikpapan menjadi PICGT gitu? Atau seperti apa? Nah, itu ya, karena pada waktu saya merenungkan itu pas kebetulan, bukan kebetulan ya, saya rasa nggak ada yang kebetulan di dalam agendanya Tuhan. Pas pada waktu itu saya merenungkan apa ya yang menjadi latar belakang ini yang saya sudah ceritakan tadi, itu memang PIC Kota menghubungi saya dan lain sebagainya, meneguhkan saya bahwa saya terpanggil untuk menjalankan tugas ini sebagai PIC Girls Talk Balikpapan. Saya bilang oke aja, saya nggak pakai pikir panjang kan, karena itu tadi sudah oke Tuhan ya. Nah itu satu poin yang saya sangat syukuri ya. Bahkan firman Tuhan yang sudah ditaburkan melalui wanita bijak waktu saya mengikuti camp WB pada waktu dulu, kesempatan yang terbuka ini ternyata relate loh dengan bejana yang berkarya gitu. Bahkan saya pada waktu merenungkan kembali uh, ada pesan-pesan yang khusus gitu. Kan di dalam 2 Korintus 4 ayat 7 itu landasan materi camp wanita bijak ya untuk tema bejana yang berkarya itu kan, tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Nah, di situ Tuhan mengingatkan lagi sama saya, setia aja deh, perkara yang kecil, setia sama perkara yang kecil, Tuhan akan tambahkan dan percayakan perkara besar. Di situ saya gak habis pikir, Tuhan, ini saya merasa ini bukan lagi perkara kecil Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada saya gitu. Nah, tetapi di situ saya disuruh kembali lagi untuk kembali ke titik di mana saya harus mengkoreksi sebenarnya diri saya gitu ya. Jadi bukan berarti pada waktu Tuhan sudah mempercayakan saya pelayanan ini, kemudian saya merasa bahwa hal-hal yang kecil-kecil di dalam kehidupan saya itu tidak perlu saya perhatikan lagi. Malah justru Tuhan mengembalikan saya lagi ke posisi di mana saya harus cek lagi bagaimana perkara yang kecil di dalam kehidupan saya sudah bereskan belum? Saya sudah kerjakan belum? Nah, kalau perkara kecil aja disepelekan, saya merasa bahwa ketika saya menyepelekan perkara kecil, perkara besar juga bisa saya sepelekan gitu. Jadi makanya Tuhan mengajarkan saya dengan pengertian yang seperti itu, setia aja dalam perkara yang kecil. Betul. Perkara yang kecil itu sehari-hari, Kak. Pada waktu saya merenungkan itu, berarti poin setia ini juga relate banget sama tema hari ini ya, kesempatan yang terbuka ya. Karena peluang-peluang kesempatan terbuka itu karena mulai dari sikap setia pada perkara kecil. Gitu ya Kak ya. Benar, jadi itu istilahnya kayak titik startnya. Jangan sepelein perkara kecil, karena ketika perkara besar datang, kamu udah siap, kapasitas hati kamu sudah cukup menampung perkara-perkara yang Tuhan percayakan berikutnya gitu ya. Oke. Terus gimana Kak? Silahkan dilanjutkan. Nah, di situ saya diingatkan kan untuk perkara kecil. Akhirnya saya mencoba untuk menata lagi atau mereset lagi. Kira-kira apa Tuhan perkara kecil yang harus saya benahi dalam kehidupan saya. Mulanya dari hati saya ternyata. Itu kecil kan, nggak kelihatan kan, kelihatannya kecil, tapi itu ternyata adalah perkara besar. Kalau saya nggak setia dalam hati saya nggak setia sama Tuhan untuk ya sesuatu yang nggak kelihatan lah, itu sesuatu yang cuman antara aku dengan Tuhan aja yang tahu kan. Kalau saya nggak bisa setia sama perkara kecil, kayak misal saat teduh saya nggak mau konsisten atau nggak mau memperhatikan, atau bagian-bagian kecil lah, kalau misalnya memperhatikan anak saya dan lain sebagainya, saya biarin aja. Nah, bagian-bagian kecil itu kalau saya nggak bisa pertanggungjawabkan, saya sepelekan, ya perkara besar itu nggak akan terjadi atau nggak akan dipercayakan sama saya gitu ya.
Nah, ketika saya setia, setia itu bukan tiba-tiba setia, tetapi ada pelajarannya. Belajar setia itu tiap hari. Belajar untuk apa ya, memenuhi kesempatan yang terbuka itu setiap hari ternyata. Jadi Iya, ketika jadi kita kayak gaya setia, hidup ya. Udah yes, kayak gaya benar banget, hidup. Mhm. betul. Ada kata-kata belajar juga. Setia itu adalah sebuah pembelajaran yang setiap hari ya. Belajar setia, belajar totalitas mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan percayakan. Baik itu di rumah tangga, baik itu di pelayanan, bahkan diri sendiri juga. Saya masih belajar, itu belajar semuanya. Bahkan setiap hari Tuhan suruh saya tuntaskan apa yang jadi tugasmu hari ini. Gitu. Saya merasa diajar atau di training seperti itu sama Tuhan, sehingga saya merasa bahwa apa ya yang kecil-kecil itu nggak bisa, akhirnya tuh nggak bisa miss gitu loh, karena kita tahu kan detail-detailnya ini yang kurang, mana yang harus dibenahi, hati saya di bagian mana sih yang harus dikoreksi sama Tuhan gitu kan. Nah di situ uh, ada ada satu rasa ya atau satu perasaan bergantung akhirnya sama Tuhan karena saya mau belajar. Jadi Tuhan itu ngasih taunya itu dengan keseharian sih lebih tepatnya ya, di dalam Iya, iya, tugas iya. setiap hari. Mhm. Tapi memang ya Kak Ebi, dari visi wanita bijak sendiri sebetulnya tuh menolong banget untuk kita kembali ke kompasnya Tuhan lah, GPS-nya ya, bahwa Iya, wanita bijak itu kan artinya adalah wanita yang mempraktikkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari ya, secara praktis ya, mempraktikkan firman betul. Tuhan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari, bukan kehidupan setahun-tahun loh, bukan. Atau sebulan-bulan. Jadi Benar-benar. setiap hari itu bicara 24 jam. Jadi sehari-hari itu bicara 24 jam, bicara perkara-perkara kecil yang kalau saya sendiri terinspirasi Kak Ebi tuh aku bikin to-do list gitu ya. Hari ini ngapain aja gitu. Itu juga bicara tentang tadi training setia, kata Kak Ebi tadi, di training sama Tuhan untuk belajar setia pada perkara-perkara kecil. Nulis to-do list di buku itu perkara kecil. Beneran, aku bisa kok nggak nulis dan aku tetap bisa kerjain. Tapi ada bagian yang beda tuh kalau aku harus tulis apa yang besok aku harus kerjakan buat perencanaan tadi yang kayak dicerita. Ya, Itu ya itulah, belajar jadi wanita bijak tuh belajar, nggak seperti membalikan telapak tangan. Belajar ada prosesnya tapi juga progres, jadi grafiknya gini ya Kak. Mhm. iya. Naik gitu. Oke. Terus lanjut Kak, tadi sampai ketika kita setia ternyata itu membuka kesempatan-kesempatan. Nah silahkan Kak, sampai di situ tadi. Nah, uh, kita tuh punya kesempatan itu sama Kak, sebenarnya. 24 jam satu hari ya. Semua orang punya kesempatan yang sama. Bahkan kalau kita hitung juga 7 hari dalam satu minggu, kita juga punya kesempatan sama. Nah, tapi mungkin keadaan kita beda-beda. Secara psikologis mungkin, secara kebutuhan, ya. Pribadi, lepas pribadi itu beda-beda. Masalah kita juga beda-beda, beragam. Tetapi saya kembali diajari. Setiap hari kita tuh punya kesempatan yang sama, tapi ada hal yang membedakan antara kita dengan orang lain mungkin ya, yang belum mengenal Tuhan atau belum percaya kepada Tuhan. Kesempatan yang terbuka itu adalah kesempatan kita untuk bertemu dengan Tuhan, membina hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Itu yang saya pelajari lagi uh, melalui kesempatan yang terbuka ini. Nah, bahkan waktu saya merenungkan ini ya Kak ya, merenungkan tema ini, saya itu sampai dibikin terkagum-kagum gitu. Dari kata kesempatan itu terselip kata sempat loh Kak. Saya sampai gini, ya Tuhan, pada Iya, ya, waktu saya bener. itu saya, iya kan, saya sampai kaget gitu loh Tuhan, aku Kayak senang banget jadi akar orang kata ya, Indonesia. akar Iya, katanya gitulah ya, bener, sempat. iya, Ya. sempat gitu. Dan saya sampai bilang gini, thank you ya Tuhan, aku jadi orang Indonesia, jadi aku ngerti ada hal-hal yang unik di dalam bahasa Indonesia, sampai saya bilang gitu.
Bahkan dari kata sempat itu saya sampai bilang gini sama Tuhan, thank you Tuhan ya, Tuhan menyempatkan diri setiap hari buat bertemu sama kami, sama saya. Karena saya merasa gini, yang pengen mendekatkan diri tuh kok kayaknya Tuhan ya. Harusnya kan kita gitu. Dengan segala pengalaman kita gitu, dengan segala pergumulan kita mungkin. Kalau saya pikir kok kayaknya Tuhan ya yang tanda kutip menyempatkan diri mau mau deket sama kita, mau memperkenalkan jalan-jalannya gitu. Mau membuat kita tuh lebih karib dengan dia. Bahkan mungkin kalau ada dari antara sahabat-sahabat yang belum tiba-tiba belum apa tiba-tiba kesasar ya nonton ini. Saya percaya itu tidak kebetulan. Pasti Tuhan mau menjamah Anda dan pasti Tuhan mau memberikan kesempatan yang terbuka itu terhadap Anda. Nah, saya percaya ya Tuhan ketika menyempatkan diri untuk ketemu sama kita, itu adalah privilege yang luar biasa. Saya langsung waktu saya merenungkan itu, Tuhan, Kau itu raja di atas segala raja. Kok masih sempat ya turun untuk nengokin kita tiap pagi dalam saat teduh ya. Ibaratnya kayak gitu. Sempat-sempatnya bahwa beliau adalah problem solver ya buat kita. Waktu kita bergumul, kita berdoa. Dia menyempatkan dalam kata kesempatan itu, dia menyempatkan diri untuk membuka jalan buat kita atas segala pergumulan kita itu. Saya langsung kembali lagi, saya bilang, wah ini bikin saya kagum banget sama Tuhan. Tuhan tuh rindu mencuri perhatian kita gitu. Jadi saya kok jadi banyak tanda kutip ya, tetapi itulah Tuhan itu ya, dia sangat mengagumkan. Saya sampai nggak punya kata-kata lain selain ya Tuhan menyempatkan, Tuhan sampai membuat perhatian kita itu tercuri dan kita tuh maunya Tuhan itu kita fokus gitu loh sama Tuhan gitu kan. Itu kayak kita bicara gitu prioritas juga ya. Kalau dalam kesempatan itu kan ada kata sempat. Terus aku juga dari kakak Ebi cerita itu, iya kesempatan tuh bicara tentang waktu. Dan waktu itu bicara tentang harta yang sangat berharga yang Tuhan beri buat kita. Karena seringkali kita, kok waktunya cepet banget sih? Kayaknya gini, kok kayaknya cepet habis gitu kira-kira lah ya gitu. Kan betapa berharganya waktu gitu. Dan di dalam kesempatan kita juga merenungkan ternyata Tuhan itu prioritasnya hidup kita sebetulnya gitu kan. Benar. Jadi, nah Kak ngomong-ngomong tuh, terus kebenaran firman Tuhan apa yang kemudian menjawab perenungan dari kesempatan yang terbuka ini Kak? Ayatnya atau firman Tuhan di bagian mana, terus juga penting untuk kita tahu sebagai WB, ini relate nggak ya dengan modul 1 dan modul 2 dalam pembinaan WB? Nah, silakan nih Kak. Ini relate banget, karena kan ya kita itu bejana tanah liat ya, yang tadi saya sampaikan di dalam 2 Korintus 4 ayat 7 itu. Perenungannya ada landasannya di materi camp WB, pembinaan WB bejana yang berkarya itu. Tapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat. Kita tuh bejana tanah liat, setiap kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan itu adalah anugerah. Kita itu Tuhan itu tidak pandang kita tuh kayak gimana gitu ya. Tuhan menyempatkan diri gitu untuk kita bisa jadi saluran atau bejana itu tadi, bejana wadahnya Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya gitu ya. Sesuatu yang sederhana kita itu sebenarnya. Tapi kita dikasih kesempatan yang seperti Kak Magda tadi sampaikan ya, kita punya waktu. Kadang kita merasa kok waktu ini berlalu begitu cepat gitu kan. Tetapi pada waktu kita menjadi bejana tanah liat itu di hadapan Tuhan, waktu kita dipakai sama Tuhan untuk menampung segala perkara-perkaranya Tuhan, hartanya Tuhan itu, wisdom, doa-doa, pelayanan dan lain sebagainya itu, kita tuh rasanya kayak gak cukup-cukup gitu loh waktu ya, nggak sih Kak?
kok kayaknya waktu begitu cepat karena aku melakukan apa yang Tuhan mau gitu, menyenangkan hati Tuhan Iya. itu rasanya lebih menyenangkan daripada waktu kita membuang waktu percuma gitu kan. Dan Tapi bener loh, bener saya itu. bener ya kan, kayak rasanya itu kalau boleh aku pinjam satu harinya orang dong buat aku bisa ngelakuin kehendaknya Tuhan gitu ya. Tapi kan kita Nggak, punya ini bagian intim rasa lah ya. ya. Jadi ya benar-benar. Iya, Jadi kembali kepada gitu kan. bejana Ya, yang berkarya, hidup kita kemudian mengisi waktu-waktu kita sebagai wanita bijak untuk benar-benar mengerti kehendak Tuhan sehingga kita tahu betul apa yang kita praktikkan gitu ya, apa yang kita lakukan itu tuh kita tahu betul karena kita sering mendengar firman Tuhan. Kan iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. So, ya apa yang kamu dengar, apa yang kamu baca itu yang kamu lakukan. Karena kan wanita bijak melakukan firman Tuhan secara praktis kan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian aku juga ingat betul tadi yang Kak Ebi sampaikan bahwa kalau kita sudah melakukan firman Tuhan itu rasanya tuh hari-hari itu kan beda gitu. Bawaannya beda feel-nya. Aku jadi inget juga ketika gini, kalau kita lagi sehat, lagi happy gitu rasanya waktunya cepet banget. Tapi kalau kita lagi sakit, rasanya waktunya lama banget. Kayak kemarin aku habis sakit gigi tuh ya, iya, iya. rasanya lama banget sih nungguin dokternya dateng. Ya ampun lama banget gitu. Itu kalau kita lagi sakit, lagi sedih. Apakah sahabat BB juga ngalamin? Mungkin Kak Ebi juga ngalamin ya, karena pernah ngalamin fase sakit ya Kak ya. Sakit berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun gitu. Nah Kak cerita dong kesaksian hidupnya Kak Ebi biar lebih powerful dalam kita memaknai kesempatan yang terbuka ini Kak. Iya. Ah, itu semuanya inisiatifnya Tuhan ya. Waktu kita dapat kesempatan yang terbuka itu, bahkan waktu kita jadi bejana tanah liat buat menampung harta-hartanya Tuhan itu semuanya adalah inisiatif Tuhan. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan kegagalan kita. Bukan kita bahkan yang memilih Tuhan, Tuhan yang pilih kita. Ya. Itu betapa berharganya kesempatan yang Tuhan buka buat kita. Setiap kesempatan, setiap hari itu adalah kesempatannya. Saya ada keingat lagi sebelum saya masuk ke dalam kesaksian hidup saya. Satu ayat, berbahagialah orang yang disuruh mendekat ke arah baiknya. Berbahagialah orang. Saya dalam hati, iya seneng ya ternyata mendekat ke arah Tuhan itu menyenangkan sekali gitu. Nah, saya pada waktu saya berjumpa pribadi dengan Tuhan, mungkin semua orang punya cerita ya masing-masing, pasti itu. Dan semua cerita pribadi kita itu adalah apa ya, sesuatu yang berharga di hadapan Tuhan. Gitu. Nggak ada yang sama. Tetapi izinkan saya untuk sharing sedikit, sahabat WB, untuk saya boleh membagikan ya bagaimana saya berjumpa sama Tuhan. Bermula dari saya itu adalah seorang non-Kristen dulunya, saya seorang Muslim. Pada waktu itu saya bermimpi ya. Sebelum saya bermimpi itu saya malam harinya saya menyempatkan diri berdoa dengan cara yang nggak biasa saya lakukan. Sebelumnya kalau saya sholat, pada waktu itu saya berdoa dengan berlutut dan berbicara seperti yang saya lakukan sekarang gitu ya. Saya waktu itu tidak berani untuk memanggil nama Yesus karena saya belum percaya. Saya bilang sama Allah Bapa waktu itu karena memang hari-hari sebelumnya saya dipertemukan sama yang akhirnya menjadi kakak rohani pertama saya. Saya diberikan kesaksian apa segala macam. Kemudian saya penasaran ya siapa itu Yesus, tetapi saya nggak berani untuk menyebutkan namanya. Pada malam hari itu saya berdoa, saya bilang, Papa, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Saya berdoa dengan cara begitu. Saya mau tanya, Bapak, Tuhan Yesus itu siapa? Dia itu Tuhan atau Nabi? Saya tanya dengan bahasa seperti itu. Kemudian saya minta tanda spesifik. Saya minta tunjukkan ayatnya. Karena pada waktu itu saya sudah buka Alkitab itu hanya dari Kejadian aja.
kejadian 1 sampai 2 itu saya ulang, nggak progres. Tetapi pada waktu itu saya tahu bahwa saya bisa minta, saya nggak tahu kenapa ya, yaitu ada kesempatan yang terbuka untuk saya bisa minta sama Bapak pertama kalinya. Saya tanya sama Bapak, tunjukkan dan jawab saya secara spesifik. Saya bilang gitu. Singkat cerita, saya dapat mimpi pagi, langsung dijawab. Tuhan datang sama saya, menunjukkan ayat Ulangan 13, ayatnya yang pertama sampai keempat. Itu singkat katanya, mungkin sahabat WB bisa ya sambil mungkin untuk meneguhkan dan lain sebagainya, itu bisa dibuka Alkitabnya. Tapi inti sari dari ayat itu berisi tentang panggilan saya untuk pertama kali. Kesempatan yang terbuka itu pertama kalinya Tuhan berikan kepada saya. Intisarinya adalah, aku ini Tuhan Allahmu, kepadaku lah kamu harus berpaut, kamu harus berbakti. Di situ saya mulai meresponi dengan tanda tanya, sebenarnya masih di pikiran, benar kayak ini. Kemudian saya bertanya sama orang yang pada waktu itu mama mertua saya, saya belum menikah. Beliau memang berdoa juga, orang WB juga, aktif di WB Ibu juga ya. Nah itu beliau meneguhkan saya bahwa itulah suara Tuhan untuk saya. Kemudian inilah yang membuat saya kemudian mau melangkah ke dalam pintu kesempatan itu. Tuhan sudah buka kesempatan itu terbuka. Jadi itu momen banget ya, momen yang spesial, yang personal gitu ya. Dan akhirnya Kak Ebi memutuskan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu tahun berapa itu Kak peristiwanya? Itu 2014. 2014, oke. 2014 dan sekarang 2022. Banyak kemudian kesempatan-kesempatan terbuka setelah kakak menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena sebenarnya menerima Yesus itu tidak membuat langit menjadi biru, menjadi cerah, jalan sebagai jalan lurus dan mulus ya. Semua kan tetap ada prosesnya lah ya, kita sebutnya seperti itu. Iya. Dan tapi aku luar biasa, dan aku diberkati banget sama keberanian dan keteguhan hati Kak Ebi sih gitu ya. Dan menemukan mentor yang kemudian menuntun yaitu cara Tuhan, sekali lagi cara Tuhan. Dan tadi benar itu inisiatifnya memang datangnya dari Tuhan dan Roh Kudus yang kemudian menuntun kita ya. Oke. Kak, nggak terasa loh waktu kita nih tinggal 7 menit lagi, tapi aku masih pengen dengar kesaksiannya Kak Ebi gitu ya. Oke, lanjut. Berikutnya. Oke. Nah, di situ kan singkat cerita, saya udah beri diri kan sama Tuhan, kemudian saya dibaptis di tahun 2014 ya. Di hari itu Tuhan ingatkan saya momen yang seharusnya saya itu 10 tahun sebelum saya menerima Tuhan Yesus. Di 2014 itu saya harusnya sudah mati di atas meja operasi sebenarnya, karena saya sakit tumor ya. Nah, di situ saya lihat roh saya tuh udah melayang sebenarnya. Saya udah, wow, dia udah mau mati kah, gimana, nggak kepikiran gitu. Tapi di momen itu kemudian waktu saya baptis tuh saya di flashback semuanya. Kemudian saya punya pikiran, kalau hari itu saya mati, saya mau kemana gitu ya. Tapi saya sungguh berterima kasih sama Tuhan. Pada waktu itu Tuhan membuat saya semakin mau menyerahkan diri saya sama Tuhan. Karena saya tahu pasti ada tujuan dalam hidup saya. Nah, kemudian mulai dari situ saya memberi diri untuk bersekutu, baik itu sama pada waktu itu di gereja lokal, kemudian saya dipertemukan dengan wanita bijak, di situ saya juga bertumbuh. Tuhan berikan kepada saya kesempatan ya untuk terus dibentuk di situ, terus bermetamorfosis seperti logonya GT. Jadi kupu-kupu. Ya, nah di situ juga sekilas ya saya kemudian mungkin saya sharing sedikit juga ya Kak ya, untuk apa yang tadi yang saya sempat bilang bahwa saya ketika saya mempersiapkan ini, Tuhan memberikan beberapa rema di dalam keseharian ya, 2 hari ini. Saya tuh sempat kemarin tuh sakit ya,
waktu kita habis doa persiapan Kak, itu sakit tiba-tiba, udah kayak pusing apa segala macam. Ketika itu malam itu saya langsung bilang sama Tuhan, Tuhan, apapun yang terjadi pada aku tetap akan melayani Tuhan, even sekalipun kalau aku diizinkan untuk kena COVID pun, saya bilang gitu. Karena itu benar-benar saya tuh udah COVID-1, COVID-2 itu sudah ngerasain, yang 3 ini ya nggak usah deh. COVID-1, COVID-2 udah. Nah, makanya malam hari itu udah pikir, ini karena kah gitu kan? Karena rasanya emang kayak sakit gitu kan, kayak sakit itu gitu. Tapi waktu di antigen siangnya nggak apa-apa, oh puji Tuhan, oke. Tetapi Tuhan melihat ya hati yang mau maju aja lah pantang mundur gitu. Even aku sekalipun sakit dan nggak fit dan lain sebagainya, aku tetap akan melakukan live Instagram hari ini gitu. Tapi ternyata memang nggak ada apa-apa gitu ya. Itu luar biasa. Intimidasi aja ternyata. Itu kayak intimidasi ya. Ya. Kita ayo maju mundur maju dong. Maju mundur. Kan maju dong Jesus. Nah, itu luar biasa ya. Kak, tapi tunggu Kak, aku tertarik Kakak cerita sedikit tentang tadi proses Kakak menjalani tumor tadi tuh loh. Itu kan nggak mudah ya. Tapi bolehlah Kakak kasih kemudian dari perjalanan hidup itu, kesaksian itu yang Kakak juga ingin semangati buat sahabat WB, apa mungkin juga ada bisa dikaitin gitu ya. Nah, cerita dikit dong Kak tentang Kakak menghadapi masa kekelaman itu dan Kakak bisa bangkit. Tumor itu saya dibarengin juga dengan kista sebenarnya. Dan itu saya baru menyadari itu waktu saya punya anak ya. Itu saya menantikan keturunan sebenarnya. Nah, di situ saya sama Tuhan, saya minta sama Tuhan, kalau boleh aku sembuh, aku mau beri diri sama Tuhan. Tapi kalaupun enggak, aku mau ikut sama Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan, aku mau tetap mau sama Tuhan, apapun itu. Jadi sebenarnya itu yang menjadi komitmen di dalam hati. Dan mungkin hari-hari ini juga Tuhan sedang mencari hati yang mau lah mendekat sama Tuhan gitu, mau masuk ke dalam kesempatan itu, mau mengasihi Tuhan lebih lagi gitu ya. Bahkan mau melibatkan Tuhan di dalam segala hal gitu ya. Hari-hari ini juga Tuhan itu ngasih saya pengertian bahwa apa yang ada pada kita itu baik itu pelayanan atau apapun itu tidak ada artinya apa-apa sahabat WB kalau kita tidak menyertai, kalau kita tidak menyerahkan Tuhan, kalau kita tidak mendahulukan Tuhan. Waktu kemarin nih saya persiapan ini, ATM saya terblokir, saya OTW. Kemudian Tuhan seolah bicara sama saya, saya punya hati itu pada waktu itu kayak tenang gitu loh ya. Kalau di dalam temanya GT itu cantik dan oke gitu ya. Hati yang tentram gitu kan ya. Di situ kalau di single ini ya Power of Beauty ya. Di single kok Power of Beauty? Bukan, itu yang di Ibu Power of Beauty. Ingatnya POB. Nah di situ juga saya langsung diingatkan lagi sama Tuhan, kalau kita mau melibatkan Tuhan bahkan dalam hal kecil, bahkan sekalipun seolah-olah itu adalah kesalahan kita ya, Tuhan tuh jaga kita. Dan ternyata memang pada waktu keblokir itu ternyata ya ini kan weekend ya Kak ya, keblokir nggak ada panik sih, maksudnya ya udah sih blokir aja, nggak ada uang juga di dompet sama sekali gitu kan. Tapi hati yang tentram itu yang membuat saya akhirnya bisa berpikir gitu kan, ternyata lebih enak ya kalau disertai Tuhan gitu, nggak tercuri damai sejahteranya. Dan akhirnya ternyata bisa by phone ya. Aku baru tahu itu karena aku baru itu sekali ngalamin keblokir gitu kan. Ternyata telepon ke TS. Dengan mudah Tuhan kasih gitu. Kalau kita panik dan lain sebagainya, nggak punya penguasaan diri, mungkin ya udah marah apa segala macam, udah terlanjur lah istilahnya.
Dan itulah WB ya, bahkan kecantikan dari dalam ya. Roh tenang, roh tentram, roh lemah lembut, itulah kecantikan kita. Kalau di GT tadi cantik dan oke. Baik, Kak Ebi, sayang banget nih waktu kita nih tinggal 2 menit terakhir, tapi aku mau gunain 2 menit terakhir untuk nanti kakak bisa doa penutup ya. Dan sekaligus ini nih, apa yang kakak ingin highlight atau semangati buat sahabat WB yang menyaksikan di live ini atau nantinya di IG video dan di YouTube channel. Apa yang kakak pengen semangati buat sahabat WB? Sahabat WB, mari masuk ke pintu kesempatan yang terbuka yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita. Setia dan kerjakan apapun yang menjadi panggilan Tuhan dalam kehidupan kalian. Baik itu kecil maupun besar, itu upahnya sama di hadapan Tuhan. Upah kesetiaan itu sama di hadapan Tuhan. Baik itu kecil maupun besar, perkara kecil, perkara besar, waktu kita setia, kita mengerjakan itu, ada upah dan ada tangga-tangga rohani yang kita bisa naiki terus-menerus setiap hari. Layani Tuhan meskipun dalam keadaan sakit, dalam keadaan tidak berdaya, atau dalam keadaan yang susah. Maka ketika kita dalam kesehatan pun, itu malah justru harus kita semakin berapi-api, sahabat WB. Ya. Jadi jangan nunggu kita sakit baru gini, Tuhan please deh besok kalau aku sehat aku bakal pelayanan Tuhan, so kasih aku sehat ya. Tapi beneran saat kita sehat, kita entar aja nih pelayanannya, belum urgent banget, masih sibuk kerja, misalnya gitu ya, masih sibuk kuliah dan ini itu. Akhirnya kita menunda-nunda. Wah, no ya, kesempatan selalu terbuka dan tadi beresponlah dengan bijak gitu ya, sebagai wanita bijak sehingga kita tahu bahwa kesetiaan itu salah satu kunci untuk kita bisa menapaki kesempatan yang terbuka ini. Oke, Kak Ebi, sebelum kita tutup dalam doa, saya minta izin dulu ke Kak Ebi untuk kita mengucapkan terima kasih buat sahabat WB yang udah join walaupun keluar masuk, namanya juga weekend, mungkin ada yang sambil berkendara, sambil di rumah kumpul keluarga, jadi kadang nonton Aijiria suka keluar masuk. Kita mau say thank you ya kepada Kak Lisa Setia, terima kasih sudah bergabung. Kak Jacob Nambo, hai Kak Anaho, terima kasih Kak sudah join malam ini. Shalom Kak Lina Jermiadi, Kak Asling 68, Retadia, kemudian Trivenania, namanya bagus sekali nih, Trivenania. Langsui, kemudian ada Kak Waren Frida, lalu ada Kak Siska Lueningko. Shalom juga Kak Fenisia 195, Kak Evi Sihanti Yuli, ada Koirul Fuad, Kak Heni, Kak Anilae, Kak Yowan Risan, Kak Neri Asugianto. Ada Kak Esterlen, Kak Rido, Kak Novlin Sinaga, dan semuanya aja. Terima kasih sudah bergabung menyaksikan. Kami percaya pasti diberkati. Oke Kak, kalau begitu kita harus akhiri kebersamaan kita dengan berdoa. Waktunya cepet banget. Tuh kan, gak kerasa kan? Kayak baru 5 menit ya. Oke, baiklah kalau begitu Kak. Mari silakan berdoa Kak Ebi. Baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan malam hari ini boleh berjumpa dengan Kak Magda. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan memberikan kepada setiap kami boleh mengalami Engkau jalan bersama Engkau Tuhan. Terima kasih setiap menjadi panggilan hidup kami. Tuhan tolong kami supaya kami boleh taat. Walaupun Tuhan kami mau dalam pelayanan, tolong kami semua komunitas rohani salah satunya Tuhan
boleh bertumbuh. Kami Tuhan di dalam Engkau merupakan disempurnakan. Puji Tuhan, aku udah aminkan doanya Kak Ebi. Iya, tadi sempat sinyalnya ngelek-ngelek, tapi nggak apa-apa Kak. Kita sama-sama bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena malam hari ini sangat memberkati banget pelayanan dari Kak Ebi. Sekali lagi terima kasih Kak. Selamat melanjutkan Sama-sama, aktivitas. terima kasih. God bless you Kak Ebi. Thank you. Thank you. Terima kasih sahabat WB. Thank you Kak Magda kesempatannya. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Puji Tuhan. Well, sahabat WB, tadi ternyata mikrofon saya masih saya mute. Pantesan nggak kedengeran suaranya ya. Ya, supaya doanya Kak Ebi itu jelas didengerin di device-nya sahabat WB. Jadi saya mute mikrofon saya. Tapi kebablasan nge-mute mikrofonnya ya. Baik, langsung saja kalau begitu. Saya mau invite Kak Yuyun untuk kasih info terbaru di pelayanan WB pekan-pekan ini atau beberapa pekan ke depan ya. Langsung saja aku invite. Nah, puji Tuhan. Shalom Kak Yuyun. Selamat malam. Di tempatku muter-muter Kak Yuyun nih sinyalnya. Iya, iya Kak, sinyalnya agak-agak kurang stabil nih, tapi nggak apa-apa, udah Iya nyambung Kak akhirnya. Yuyun. Sinyalnya Gimana Kak? muter-muter, Iya, tadi muter-muter, muter iya. Monas dulu Sekarang kayaknya. udah Kak, sekarang sudah Sudah, oke ya. Oh ya, oke, puji sudah Tuhan. walaupun agak ngeblur loh di tempatku. Iya, sinyalnya jelek. Suara yang penting masuk ya, Oke, suara ya. Kak, gimana jelas Kak? banget. Saya ikut Silakan. terbakar nih, dengar kesaksian Kak Ebi, jadi semangat. Beneran. Bentar. Itu kenapa waktunya cepet banget sih? Ini Nggak bener tahu gak sih Kak. jamnya? Udah Bener Kak, bener. 20.51, cepet banget waktunya. Iya, jamnya bener. Tapi jadi semangat ya malam minggu, jadi terbakar. Ya. Kak, by the way mau Tunggu, nanya itu nih. ada Bu Siska. Ada Bu Siska BB Belanda tuh menyapamu. Wah, Ibu Coba Siska. disapa balik dong. Halo Ibu Siska. Wah, kapan Bu kita ngobrol bareng lagi nih, nge-live bareng lagi nih di IG Live, Ibu. Ayo Bu, ajakin Bu teman-teman WB Belanda yang di Eropa juga Bu. Ayo kita Bu, janjian kita live bareng ya Bu. Di Instagram Live Bu. Siap Bu, oke? Nanti kita tektokan lagi Bu. Siapa yang mau nge-live lagi bareng Kak Magda untuk berbagi sharing-sharing ya. Kak Magda, by the way Kak Magda, tanggal 14 kemarin ikutan itu nggak Zoominar Wanita Bijak yang judulnya pernikahan di ruang hampa. Kak Yuyun, asli deh. Sinyal kamu nih bikin ini putus nyambung. Iya. Oh, tapi di aku sudah jelas Kak. Kak, Zoominar. Ya, Zoominar sahabat WB Kak, itu buat sahabat WB yang tidak bisa ikut nih, yang kemarin kuotanya udah tutup nih pendaftarannya karena kan udah 300. Jadi nggak bisa masuk. Kak, bisa nonton Kak, bisa nonton Zoominarnya di YouTube channel Wanita Bijak Indonesia. Jadi lengkap, tonton lengkap di situ Kak. Karena bagus banget Kak, bagus banget itu isinya yang dibagiin. Aduh, beneran. Kak,
Terus bulan depan itu juga nggak kalah serunya Kak. Zoominarnya itu tentang Parenting with Grace gitu. Parenting with Grace pembicaranya ini Kak. Keren nih Kak. Pembicaranya itu Ibu Un Sunlan. Kak Sunlan, ayo siapa mana sahabat WB yang kangen sama Kak Sunlan? Yuk segera buruan daftar ya. Karena ini Zoominarnya free. Jadi buruan daftar. Linknya ada di highlight story Wanita Bijak di Zoominar. Itu di flyernya itu ada linknya. Tinggal klik, tinggal pencet aja. Udah ada linknya langsung. Buruan daftar ya, sahabat WB. Jadi langsung aja. Nanti setelah daftar itu sahabat WB akan masuk ke grup WhatsApp, WA grup. Nanti informasi, linknya segala macam di-share di situ. Jadi buat sahabat WB yang sudah daftar, harap masuk ke WA grup supaya tidak ketinggalan info gitu. Linknya mana pas hari hanya? Linknya mana? Kok saya nggak di-share linknya mana? Ternyata tidak masuk ke WA grup gitu ya. Oke, terus Kak tanggal selain Zoominar, tanggal 16 April itu Wanita Bijak Single Jakarta Pusat juga akan mengadakan talk show. Temanya perempuan. Karena kan bulan April itu kan ada peringatan Hari Kartini. Jadi Wanita Bijak Single Jakarta Pusat bikin tema tentang perempuan. Tentang kita. Itu pembicaranya itu ada Kak Ratnawati Suteja. Ini pendiri dari P1 gitu, P1 Precious One ya. Buruan daftar, ini juga free, langsung aja daftar. Link pendaftarannya bisa di DM Instagram atau bisa juga ke Instagram Wanita Bijak Single Jakarta Pusat atau ke WhatsApp call center Wanita Bijak Indonesia 081210500789. Selain itu juga ada jadwal-jadwal camp Kak, camp Girlstock Kak. Ada camp Girlstock yang akan dihostin oleh WB Bekasi. WB Bekasi akan mengadakan Girlstock ya. Itu diadakan untuk grade 10 sampai 12. Grade 10 sampai 12 itu bukan sekitar ya. Itu untuk anak SMA Kak. SMA 1 sampai SMA 3. Jadi Girlstock ini Ghost Virtual akan diadakan pada tanggal 7, 14, 21, dan 28 Mei. Pada bulan Mei ya, 1 bulan itu ada 4 kali pertemuan diadakan Ghost Virtual. Jadi untuk informasi pendaftarannya ada di jadwal camp highlight story Wanita Bijak Indonesia. Ya, bisa langsung cus juga di Instagramnya Girlstock Bekasi, GT Bekasi ya, sudah ada ya, langsung aja cus tanya-tanya informasinya, bagaimana pendaftarannya, langsung aja. Gitu. Terus untuk camp-camp, jadwal camp yang lain juga ada Kak ya, di jadwal camp, cek langsung di highlight story, yang untuk jadwal camp, itu ada jadwal camp untuk Ibu Girlstock, semua link pendaftarannya juga ada di situ langsung, jadi bisa langsung diklik, gitu Kak. Untuk informasi, kalau kurang jelas, langsung aja kontak-kontak WA call center Wanita Bijak Indonesia 081210500789. Terus untuk merchandise juga boleh ditanyain Kak. Merchandise juga boleh ditanyain di Wanita Bijak Store. WhatsApp call centernya sama. Atau boleh cus langsung di Tokopedia. Wanita Bijak Store atau di Wanita Bijak Indonesia, ada juga di Shopee, silakan. Juga untuk merchandise juga ada juga, Wanita Bijak Store di highlight story juga ada Kak merchant-merchantnya. Apa sih yang bisa kita beli barang-barang apa yang bisa mengingatkan kita untuk terus belajar menjadi bijak. Cukup betul sekian, banget. Kak. Oh, Terima kasih. Terima kasih Kak Yuyun buat informasinya sangat bermanfaat ya. Kalau begitu selamat berakhir pekan Kak Yuyun. God bless you. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Dah. Puji Tuhan. Wanita bijak. Wow, apakah engkau luar biasa? Yes. Girlstock. Wow, karena cewek
ingin dimengerti. Baik sahabat BB, demikianlah kebersamaan kita dalam Instagram Live malam hari ini. Saya sangat diberkati, sahabat BB pun pasti juga diberkati. Saya mau say thank you buat yang dari tadi menyediakan jempol untuk kirim reaction love di pojok kanan bawah. Terima kasih. Diberkatilah Anda berlimpah-limpah bersama keluarga. Karena jempolnya penuh dengan love ya. Oke, Magda pamit. Selamat malam semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.